Hai guys, balik lagi sama aku Maya. Apa kabar nih kamu di masa pandemi corona kayak begini? Semoga semuanya tetap sehat bersama dengan keluarga di rumah ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di masa isolasi atau karantina kayak begini, bukan berarti ya semangat kalian untuk belajar public speaking kendor. Tetap harus tinggi semangatnya. Kenapa? Karena public speaking tidak mati seketika ketika dunia ini terisolasi. Masih ada yang namanya apa? Online presentation. Nah, untuk itu di video kali ini aku mau sharing beberapa tips ya untuk membuat online presentation atau presentasi online kamu menjadi lebih menarik. Langsung aja yuk kita lihat apa aja tipsnya. Oke guys, sebelum kita membahas apa saja yang harus kita lakukan selama online presentation, sekarang saya pengen kasih tahu dulu beberapa hal teknis yang harus kalian lakukan supaya presentasi online kalian tidak terganggu. Yang pertama, pastikan kalian memiliki koneksi internet yang baik. Karena kalau misalnya koneksi internetnya tidak baik, nanti akan terputus-putus presentasinya, jadi orang nggak fokus. Moodnya jadi turun, baik presenter maupun audiensnya. Jadi nggak akan berlangsung dengan baik. So, first of all, kalian harus make sure dulu seenggaknya sinyalnya ini, internetnya dalam keadaan baik lah untuk menghindari adanya gangguan-gangguan teknis yang terjadi pada saat presentasi sedang berlangsung. Yang kedua, jangan lupa kalian gunakan headset sebagai alat bantu presentasi kalian. Headsetnya yang ada mikrofonnya ya. Gunanya untuk apa? Karena dengan menggunakan headset ya, suara itu kan akan langsung ke telinga kita sehingga nanti kita bisa lebih engage sama audiensnya. Dan yang gak kalah penting, mikrofon ini tuh penting banget guys. Jadi ketika kita ngomong nanti suaranya akan lebih clear dan lebih jelas dengan menggunakan mikrofon dibandingkan kita menggantungkan diri kepada mikrofon yang ada di laptop. Kita harus ngomong teriak-teriakan. Nah, kalau misalnya pakai headset, kita bisa ngomong pelan-pelan aja. Tinggal didekatkan nih headsetnya ke mulut kita, maka suara kita sudah terdengar dengan empuk dan enak di telinga audiensnya. Selanjutnya, hal teknis lain yang harus kalian pastikan adalah videonya sudah dalam keadaan on atau dinyalakan. Jadi wajah kita nih terlihat ya. Kalau presentasi online jangan cuman suaranya aja, karena yang namanya komunikasi apalagi public speaking itu ada 3 hal kan ya. Ada verbalnya, ada visualnya, ada juga vokalnya. Nah, visualnya ini jangan sampai tidak ada. Jadi sebisa mungkin dinyalakan tuh videonya. Soalnya dalam penampilan kita ya, itu ada ekspresi, ada gesture yang bisa membantu audiens untuk lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Karena di situ terkandung bahan-bahan komunikasi non-verbalnya. Ada penekanan, ada ekspresi yang bisa membuat nanti audiensnya lebih mudah untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, jadi seperti itu ya, jangan lupa koneksi internetnya harus dalam keadaan yang baik, kemudian pakai headset nih yang ada mikrofonnya, dan dinyalakan video kita biar audiens bisa melihat appearance kita. Jangan lupa juga kita harus tetap make up ya, harus tetap dress up gitu, pakai baju yang bagus. Yang laki-laki rambutnya disisir biar rapi. Karena kenapa? Karena itu adalah etika dari seorang public speaker ya, dimanapun walaupun dilakukan di rumah dan secara online, tapi merupakan kewajiban buat kita untuk menjaga penampilan kita, karena hal ini menunjukkan bahwa kita respect ya, kita menghormati audiensnya. Selanjutnya mari kita bahas hal-hal apa saja yang harus kita lakukan selama presentasi berlangsung. Yang pertama adalah jangan lupa untuk maintaining eye contact. Kenapa? Karena eye contact itu adalah salah satu cara untuk membuild relationship antara kita dengan audiensnya supaya lebih engage ya kan. Kita membangun hubungannya melalui tatapan mata supaya audiens itu merasa gitu loh kalau kita lagi berbicara kepada dia. Nah, kalau misalnya kita face to face kan gampang ya untuk memaintain eye contact, itu kita tinggal melihat mata-mata dari audiens ini bergantian. Kalau misalnya online presentation kayak gimana ya? Caranya adalah dengan melihat langsung ke lensa kamera webcam kalian. Iya, benar banget. Itu adalah pengganti mata audiens. Untuk kamu yang biasa face to face presentasinya, pasti awal-awal tuh akan berasa awkward banget. Ngapain ngeliatin lensa webcam ya kan, benda mati ngapain diliatin. Tapi percayalah guys, dengan kita melihat langsung ke webcam itu, audiens yang ada di rumahnya masing-masing akan berasa kalau kita lagi ngeliatin dia. Awalnya akan terasa awkward banget, apalagi ya kalau misalnya kita lagi online presentasi, di depan tuh cuman ada laptop aja, kita juga akan tergoda untuk melihat ke kanan, ke kiri, ke atas gitu. Tapi kalau memang kamu pengen presentasi kamu membekas
di hati ya, seperti mantan. Please, sering-sering lihat ke lensa audiensnya. Sering-sering lihat mata audiens kamu. Oke? Selanjutnya, berbicaralah dengan speed yang agak lambat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan online presentation atau berbicara melalui media online nih ya, itu tuh audio yang diterima oleh audiensnya akan berkurang kualitasnya ya, sudah tereduksi, sehingga memerlukan lebih banyak usaha untuk mengerti kata-kata tersebut. Jadi pastikan kalian ulur waktu, ibaratnya kayak gitu ya. Kalian memberikan sedikit lebih banyak waktu agar audiens ini bisa mencerna kata-kata yang kalian sampaikan, sehingga mereka nanti bisa dapat semua message-nya. Jadi ngomongnya jangan terlalu cepat gitu ya. Agak lambat aja, santai, supaya semua pesan kalian sampai di audiens. Selanjutnya masih dengan prinsip yang sama dengan tip kedua tadi, kamu juga harus menghindari penggunaan kata-kata yang sulit untuk dicerna. Jadi kalau memang ada cara yang lebih mudah membuat masyarakat atau audiens yang mengerti, kenapa tidak ya? Gunakan bahasa-bahasa yang gampang dicerna, yang gampang untuk dimengerti. Next, ini penting untuk dibahas supaya presentasi kamu berlangsung dengan lancar. Kamu bisa coba untuk nge-mute semua audiens di forum presentasi kamu. Kenapa? Karena berbeda dengan presentasi face to face. Ketika kamu lagi melakukan online presentation, kamu kan tadi akan menggunakan headset. Headset ini langsung menuju ke telinga kamu. Jadi ada suara apapun ya dari audiens kamu, kalau dia ngobrol, bisik-bisik ataupun ngapain, itu suaranya akan langsung menuju ke telinga kamu, sehingga akan mudah terdistract ketika kita lagi berbicara. Jadi supaya kamu nggak gampang pecah konsentrasinya, nggak gampang ke distract ketika lagi menjelaskan sesuatu, kamu bisa nge-mute semua audiens kamu supaya lebih fokus kamu bisa menjelaskan apa yang ingin kamu sampaikan tanpa ada gangguan sedikit pun. Tapi permasalahannya tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita udah nge-mute semua audiensnya nih, bukan berarti masalah selesai, akan timbul masalah baru. Apakah itu? Kita akan merasa kehampaan. Jadi headset nih yang tadinya ribut banget, banyak orang ngomong, sesetiba akan terasa sunyi, tidak ada suara apapun. Sehingga ketika kita lagi mencoba menjelaskan sesuatu, kita bertanya-tanya, ini sebenarnya ada yang ngedengerin gak sih? Kok kayak gak bisa merasakan kehadiran audiensnya gitu? Nah, supaya kalian gak merasa seperti itu, tidak merasa hampa ya, jangan lupa ini untuk menayangkan kotak audiensnya di layar kalian. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Zoom atau aplikasi lainnya, kalian bisa meminta audiensnya untuk menyalakan video mereka masing-masing. Kemudian kotak audiensnya ini kalian tetap tampilkan di layar komputer kalian atau di layar laptop kamu, supaya kamu masih bisa merasakan sense kehadiran mereka. Jadi kamu nggak bertanya-tanya ketika lagi ngejelasin, ini koneksinya terputus, ada yang dengerin atau gimana nih? Karena sebenarnya mereka tuh mendengarkan di sana. Tapi karena problem di mute ini, kamu jadi tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Agak ribet ya sebenarnya online presentation, tapi nggak apa-apa, kita pasti bisa. Tip yang terakhir, buatlah slide presentasi sebagus mungkin. Karena kalau kita lagi online presentation nih, yang dominan di screen audiensnya itu adalah slide-nya, ketimbang gambar kita yang biasanya cuma kecil di pojokan doang. Jadi kalian harus make sure nih, slide-nya itu dibuat dengan bagus, nggak asal-asalan, nggak cuma template-template doang ya. Tapi pakai visual supaya lebih menggambarkan message-nya, gambar-gambar yang bagus, supaya audiensnya nih betah untuk ngeliatin presentasi kita, supaya dia nyaman dan tidak mau pindah ke lain hati, oke? Jadi bikin slide-nya yang bagus, yang banyak visualnya, menggunakan warna-warna yang nyaman di mata audiensnya, serta kalau ada tulisan-tulisan atau angka, huruf, dan data, itu bisa terbaca dengan mudah oleh audiens. Oke, gampang kan? Bisa dong lakuin semuanya? Alright, itu tadi beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat presentasi online kamu jadi lebih menarik dan ciamik. Silahkan dilakukan. Sukses terus ya, semoga apa yang sudah saya sharing di video kali ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih banyak udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oh iya kan mau closing pakai TikTok. Terima kasih banyak udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!